lahan pertanian Indonesia itu makin lama makin menyempit. Harga naik itu sebetulnya bisa kita atasi dengan menanam sendiri. Ketahanan pangan. Nah, ketahanan pangan ini juga topik yang menarik ya sebenarnya. Jadi kalau di media massa kita dengar ketahanan pangan nasional misalnya. Tapi kalau menurut Mas Daniel sebagai pelaku di bidang urban farming, bagaimana sih sebenarnya ketahanan pangan itu bisa dimulai dari keluarga? Jadi sebelumnya kita harus lihat dulu lahan pertanian Indonesia itu makin lama makin menyempit karena tergusur dengan perumahan. Jadi makin besar perkotaan, semakin sempit lahan pertanian. Tapi di sebaliknya lahan perkarangan makin besar. Makin banyak orang dengan halaman-halaman itu, mereka sebetulnya itu bisa dimanfaatkan untuk menanam, untuk memproduksi pangan, baik itu sayur, bumbu ataupun protein hewani seperti budidaya ikan, budidaya ayam dan sebagainya. Jadi kalau ada harga naik itu sebetulnya bisa kita atasi dengan menanam sendiri seperti itu. Walaupun tidak bisa 100% untuk memenuhi kebutuhan pangan kita, paling tidak bisa membantu sedikit cabai, tidak usah beli bawang, tidak usah beli seperti itu. Tapi tetap beras, padi tetap kita mengandalkan petani seperti itu sih. Oh, berarti selama ini Mas Daniel itu bergeraknya di sayur-sayuran seperti ya, kalau yang untuk karbohidratnya misalkan tadi itu tetap. Ya, kalau karbohidrat tidak saya sarankan untuk urban farming karena dia butuh space besar. Oh iya. Seperti padi itu kan butuh lahan yang basah, yang besar. Kalau mungkin umbi-umbiannya? Ya sama juga, butuh merambat gede banget. Ya, betul. Oke, mungkin ini kan tadi kita sempat bahas terkait berlagi mau Ramadan nih, kita tahu. Nggak tahu ya, apa karena pemilu atau karena Ramadan? Kayaknya itu semua itu naik, harga pangan Ya, naik. pasti karena konsumsi lebih besar. Kan? Lebih besar. Ini karena konsumsi lebih besar atau memang apa ya istilahnya? Ya tapi mungkin ya konsumsi dan musim juga Pak. Biasanya kalau Ramadan kan pas di musim hujan, itu tanaman banyak terserang penyakit, jamur gitu pasti banyak yang gagal panen. Cabai gitu kalau musim hujan pasti naik kan. Ya, oke. Ditambah dengan permintaan yang besar, dia harganya makin naik. Oke, nah terkait dengan kenaikan harga pangan ini Mas, kalau menurut Mas Daniel sebenarnya apa sih alternatif solusi yang secara konkret bisa kita lakukan untuk ya setidaknya untuk memitigasi itu? Ya paling tidak bisa untuk produksi pangan sendiri di rumah, sedikit-sedikit cabai atau bawang itu bisa sebulan 2 bulan sebelumnya kita mulai menanam pakai barang-barang bekas gitu, 1-2 pohon itu saya kira cukup bisa untuk kebutuhan pribadi. Biasanya itu berapa lama Mas waktunya kira-kira untuk beda-beda. Oh gitu. Ya. Kalau paling mudah itu ada 2 biasanya, sayur yang dipanen daunnya sama sayur yang diambil buahnya. Kayak buah itu tomat, cabai itu dia butuh waktu 2-3 bulan. Soalnya dia butuh menumbuhkan batang, daun, berbunga baru berbuah. Kalau tanaman daun kayak kangkung, sawi itu sebulan bisa tanam. Dia cuma daun potong-potong gitu. Oke ya, tergantung yang ditanam apa. betul. Tapi ini Mas kadang-kadang ya saya sendiri gitu. Kalau dulu tadi kayak Mas Tapi, oke lah namanya kita enak kayak kita excited nih nanti. Tapi gimana sih caranya untuk menjaga excitement tadi? Ya itu yang ya mau tidak mau harus telaten ya Mbak. Kalau cuma ditanam terus dibiarkan ya pasti hama, pasti tikus, siput gitu pasti ya. Kita harus telaten nanam satu-satu, dicek setiap hari gitu. Gitu ya. Atau mungkin sambil ingat-ingat Mas Lupi, ini cabai mahal nih mahal. Ya itu bisa. Ya, benar banget. Jadi Bapak Ibu yang saya ulangi lagi, mungkin bagi yang belum mengenal beliau ya, Mas Daniel ini punya akun Instagram dan juga TikTok ya. Ya. Nanti kalau sambil stalking bisa dibuka juga di @mowalik ya, MEWALIK ya. Ya betul. Jadi nanti bisa di follow juga sambil lihat konten-konten edukasinya tentang urban farming ya. Jadi Mas Daniel ini berkegiatan di bidang urban farming. Ya.
Nah kaitannya sama urban farming nih mas. Jadi mungkin ini 3 tahun terakhir ini sudah mulai banyak yang ngomong ya tentang urban farming. Tapi kalau dalam prakteknya, menurut Mas Daniel, urban farming itu sebenarnya apa dan bagaimana? Maksudnya Konsepnya itu, kenapa sih orang butuh urban farming itu sekarang? ya konsepnya menanam dengan memanfaatkan lahan sempit pekarangan tadi, karena supaya bermanfaat lahan kosong tadi kita tanami dengan tanaman pangan seperti itu, daripada beli atau apa kita tanami sama-sama untuk dikonsumsi seperti itu sih. Oke, berarti urban itu berarti kan Perkotaan ya. farming itu menanam. Kalau farming itu Berkebun lah. berkebun ya. Jadi berkebun untuk masyarakat perkotaan. Nah kalau Solo ini sudah masuk kota ya Mas? Sudah, kayaknya sudah ada jarang sekali sawah. Jarang ada sawah, ya? Pojok-pojok di Banyuwannya sama Sumber itu kan. Oh, Di iya. Solo udah hampir habis. Ini Oh, memang sudah habis, ya? beberapa peta kok. Oh iya benar. Jadi Memang depan Solo itu bukan untuk produksi pangan, tapi untuk perdagangan kan. Jadi semua nanti jadi kota-kota satelit Sukoharjo, Klaten seperti itu. Oke, jadi Bapak Ibu memang mungkin kita ngamati juga bahwa area pertanian ya, di Solo ini memang sudah hampir habis. Benar ini tinggal di Mojosongo sama di tempat yang lain tinggal dikit. Dan Bapak Ibu kalau pengen nanam berarti ya konsepnya urban farming ya. Tadi untuk sayuran, untuk buah ya, buah sayur ya. Iya, buah sayur. Oke, ini konsep urban farming. Biasanya memanfaatkan apa aja mas ininya? Medianya? Apanya Bu? Medianya? Oh medianya, kalau media pakai tanah dan kompos. Kalau wadahnya itu biasanya, kalau urban farming kan di kotaan, biasanya rumahnya mepet-mepet kan, kendalanya itu. Jadi biasanya pakai yang vertikal pakai botol-botol bekas, pipa PVC itu bisa. Pakai pipa gitu juga? Pakai pipa atau pakai botol aqua ditata ke atas itu bisa. Sebenarnya perawatannya itu sulit ya mas? Tergantung tanaman yang mau ditanam. Paling mudah ya saya sarankan tanam kangkung, bayam dulu. Kalau sudah panen kan kita punya excited sementor, lanjut ke cabai, lanjut ke tomat, terong. Lama-lama ini apa tanaman paling aneh yang pernah mas? Paling aneh. Biasa ya kalau mau nanam ya aneh-aneh susah di Solo. Ya biasanya yang dataran rendah ya cuma cabai, bayam, kangkung. Tanam yang kadang saya menanam zucchini atau enggak doyan juga. Pernah. Ya kadang saya dapat benih dari luar negeri, dikirimin teman gitu ya ditanam ya enggak doyan gimana. Enggak doyan juga. Jadi tips saya kalau mau tanamlah sayur yang sering dikonsumsi, yang dimakan untuk keluarga sehari-hari. Oke, siap. Besok Mas Lutfi nanam kangkung itu di Ya, depan. kangkung dulu aja paling mudah. Oke. Ada ikannya nggak mas? Karena kan biasanya ini ada yang vertikultur yang dia ada tanamannya, terus di bawahnya tuh ada ikannya gitu. Aquaponik gitu. Aquaponik. Nah itu lebih susah lagi. Aquaponik itu lebih advance lah. Sebenarnya karena kita harus ngurusin dua nyawa kan, ikan sama tanaman. Kalau nggak nanti salah satu pasti kalah. Harus nitrit jadi nitrat, terus ya suhu ppm itu harus ngecek satu-satu. Ya siapa tahu ya. Kedepannya kan kayaknya keren banget. Ya memang keren. Ini Mas Daniel ngomong nitrat ini saya jadi malah nggak nyambung ini, malah nggak bisa. Jadi kotoran ikannya kan untuk nitrit harus masih panas kan istilahnya, harus diganti dulu disaring. Bisa langsung gitu ya. Ya bisa diserap tanaman. Siap. Nanti kita stalking lagi di akun sosial medianya Mas Daniel ya. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, ini kami sampaikan lagi ya. Jadi kita punya gift ya, atau nanti hadiah bagi yang bertanya. Silahkan bisa bertanya. Nanti kita punya hadiah berupa pulsa 25.000 cuma buat 2 orang penanya ya. Mungkin yang di depan kami atau di sebelah kiri atau yang di pojok yang masih dengar suara talk show kami, silahkan bisa gabung ya. Bertanya atau mungkin sharing ya. Sharing, Mas saya nanam cabai tapi kok nggak tumbuh, Mas kangkung kok mati ya. Nanti bisa sharing juga Bapak Ibu. Baik, selanjutnya Mas, kemudian
Nah ini yang penting juga, kalau nanam itu kan mungkin juga butuh bibit yang berkualitas ya. Jadi kalau bibitnya saja sudah nggak bagus, mungkin juga tumbuhannya juga nggak bagus. Mungkin Mas Daniel punya saran nih atau tips untuk nyari bibit tumbuhan yang berkualitas itu bagaimana milihnya atau belinya bagaimana, di mana? Kalau untuk pemula saya sarankan pakai sisa dapur bisa. Jadi kayak kangkung kan kita beli di pasar masih ada harganya, kita potong itu ditanam bisa. Itu bisa tumbuh Batangnya. Batang yang masih ada akar itu bisa. Terus kayak serai itu kita beli, kita masukkan ke air, nanti seminggu dia keluar akar, tanam ulang bisa. Tomat, cabai itu bisa kita tanam ulang bijinya. Tapi tentu hasilnya tidak sebagus kalau beli benih yang mahal. Tapi untuk pemula itu sudah cukup. Nanti kalau sudah advance kayak bawang merah itu dipotong, ditanam bisa, dia bisa sampai panen juga. Jadi pakai sisa-sisa dapur bisa, tapi nanti kalau sudah pengen hasilnya yang lebih maksimal, ya di toko petanian. Paling mudah kita ketik di Google Map toko petani terdekat, itu nanti ada harganya ya lumayan. Benih itu juga ada yang 20.000, ada yang hibrida bisa sampai 100.000, benih cabai 120 sampai 200.000 juga ada. Atau kalau yang di Solo mau yang sudah tumbuh bentuk bibit paling komplit di Pasar Gawo, itu komplit banget, ada selada, pepaya, sawit, cabai, tanaman hias, mereka ada komplit. Murah juga, harganya 500 sampai 1.000 rupiah Perak gitu. Oh mungkin, tapi kalau dari Mas Daniel sendiri menyediakan ya? Saya juga jual, tapi kan tadi dikira iklan. Oh, kalian iklan nggak apa-apa? Kalau saya jualnya di online, Tokopedia, TikTok Shop. Itu apa aja Mas? Bibit, benih atau? Benih, tapi benih yang standar sih, bayam, sawi, kangkung. Tapi kalau mau cari di toko petani yang terdekat itu bisa. Kalau Solo itu ya paling komplit biasanya di dekat Palur itu ada Saprodi, itu ada, terus di depannya sih di pasar-pasar biasanya ada toko petanian 1-2. Nah, ada keunggulan kenapa saya sarankan di toko petanian, karena biasanya mereka menyediakan benih yang sudah terbukti tumbuh di situ. Jadi kalau misalnya kalau untuk beli di toko petanian daerah Boyolali ya mereka jualnya cabai, kangkung, mereka nggak jual paprika, zukini, karena nggak mungkin kan tumbuh di iklim mereka. Jadi mereka sudah disortir benih pupuk apa yang cocok di daerah sekitar. Jadi ya terbukti sudah tumbuh, biasanya begitu. Kalau mereka jual benih yang aneh-aneh, biasanya diprotes petani juga. Tapi aku beli benih kok ora tukul kabeh. Mereka pasti pilih yang bagus. Ya saya akan gitu. Karena kadang kebanyakan untuk petani urban farming awal itu mereka pengen yang unik-unik, pengen paprika, terus kol yang apa, yang umum gitu. Oh, itu kan nggak susah tumbuh di Solo. Ya. Oh ya, karena dia harus dingin. Ya, ada kalau di benih ada tulisannya untuk cocok suhu berapa sampai suhu berapa. Lebih mau nanam kol umum. Nah ini bagus banget nih. Jadi apa namanya edukasi dari Mas Daniel ya tentang milih bibit, kemudian nanti cara nanamnya. Yang penting itu mungkin ya konsisten ya. Ya, sama telaten itu. Kira tiap hari terus. Itu masalahnya. Ya. Mungkin kembali lagi saya informasikan Bapak Ibu atau teman-teman kakak-kakak ya atau adik SMA, SMK yang mungkin lagi makan siang, barangkali ada yang mau bertanya atau sharing bisa maju ke depan dan dekat panggung, nanti kita kasih mic-nya untuk apa namanya ngomong ya di depan, jadi nggak apa-apa. Dan nanti kita ada gift pulsa 25.000 ya. Nah kecuali buat teman-teman Akbara kita. Kecuali. Jadi buat pengunjung. Nah kemudian Mas Daniel ya, yang berikutnya adalah kalau proses nanamnya nih. Jadi tadi kita sudah tanya-tanya tentang nyari bibitnya. Setelah nyari bibit, baru kita tanam bibitnya ke tanah ya atau media tanam ya. Untuk tips dan trik kalau mau nanam supaya nanti pohonnya kualitasnya bagus atau nggak gampang mati itu gimana Mas? Pertama dari kualitas benih. Ya, kalau mau yang beneran bagus, beli benih yang hibrida, itu agak mahal memang.
terus lalu pakai media tanamnya beli di toko petanian saja yang karungan itu sudah raciannya sudah komplit karena ada tanah, sekam, kotoran kambing tinggal dipakai. Kadang kita salah kalau ambil sendiri tanah dari kebun, kadang terlalu banyak tanah liarnya jadi tidak poros gitu. Istilahnya dia mengikat air terlalu banyak jadinya lembek terus busuk gitu. Atau kadang kalau kita ingin campur sendiri dikasih kotoran sapi atau kotoran kambing ternyata belum matang jadinya panas jadi gagal. Jadi lebih baik beli di toko petani yang terdekat media tanam karungan siap tanam lalu beli benihnya sekalian di situ ditanam sudah disiram setiap hari nanti dia dicambah dan disiram gitu dia bisa bertahan hidup sendiri gitu. Kalau cabai dan sama cabai sawi sama dipupuk seminggu sekali sama diberi pestisida seminggu sekali. Mudah loh, tanaman itu mereka nggak kayak ayam gitu, nggak kita kasih makan tok enggak. Ayam kalau tanaman sawi belum aja gitu, paling cuma layu gitu. Oke, jadi memang media tanamnya ini penting ya. Ya, media tanam sama benih. Tapi intinya sekarang kalau mau nyari media tanam juga gampang ya. Murah. Jadi nggak harus ngeracik sendiri, nggak harus langsung sendiri. Ya, jadi sekarang di toko pertanian sudah ada yang cuma 10.000, 15.000. Dan itu pun media tanam kalau sudah dipanen kan nutrisinya sudah kesedot. Tidak usah dibuang, tambahin lagi sama kompos sisa-sisa dapur. Di kompos ulang, dipupuk ulang, pakai lagi. oh bisa dipakai lagi. Bisa. Oh Kan ya. cuma nutrisinya toh yang habis, nitrogen, kaliumnya habis, tapi bisa kita tambahin dengan kita punya ayam, kita ambil kotorannya, kita campur. Oke, jadi ini ilmu baru ya untuk Bapak Ibu dan teman-teman Prodi Bisnis Digital ya. Jadi kalau misalnya tanamannya sudah panen ya, kemudian media tanamnya masih ada, bisa ditambahi kompos lagi ya, dari sisa dapur, bisa digunakan kembali. Jadi nggak harus dibuang, masih bisa digunakan kembali. Jadi hemat biaya dan juga nanti nggak nambah sampah juga ya. Juga bisa mengurangi sampah dapur kan. Oh, iya. Paling enggak saya punya komposter dari ember kecil gitu buat nasi sisa atau sarutan wortel, ubi sawi itu bisa dikompos, nanti diambil air komposnya disiram itu bisa buat pupuk, itu juga bisa. Oh gitu. Tapi ini Mas menarik nih. Buat bikin komposnya ini gimana? Kan nggak semua Gimana? sisa makanan dapur, misalnya buah atau sayur tadi, cara bikinnya supaya itu jadi kompos. Kalau yang sederhana gimana? Yang sederhana pakai ada namanya ember tumpuk gitu nanti dicari di Google. Jadi cuma ember ditumpuk, jadi di bagian atas tuh ditaruh sisa-sisa dapur, terus pangkat embernya dilubangi kan nanti sayur yang pembusuk ketinggal di atas, terus airnya, cairannya menetes ke bawah. Jadi gitu toh. Nanti bisa cari di internet. Tanpa tambahan apapun. Tanpa tambahan apapun. Kalau mau cepat dikasih E4 supaya proses pembusukannya lebih cepat, tapi nggak usah ditambah. Ember tumpuk ya? Komposter ember tumpuk gitu itu dari penemuan orang Jogja UGM kalau saya. Tapi bagus saya pernah bikin konten ini. Ini bagus nih, ada penemuan lokal yang bikin alat untuk bikin kompos dari limbah timbangan rumah tangga ya. Oke, ini Mbak Tias ini kan sama orang UGM nih, mungkin bisa dilanjutkan pertanyaan. Nah ini Mas, awalnya Mas dan mungkin kembali lagi ke Mas. Sebenarnya awalnya Mas Daniel itu berkecimpung di dunia ini, di dunia tanaman ini, pertanaman urban farming ini, itu bagaimana? Ilmu yang didapat itu awalnya itu bagaimana? Apakah otodidak atau mungkin memang sadar saja? Bukan. Nggak nyambung, saya sistem informasi dulu. Jadi kalau dari kecil memang lihat punya kebun ya, nenek saya yang dulu nanam, jadi sering nanam. Ya kalau orang kampung kan dulu singkong, pisang, terus punya waktu lalu punya ayam, punya bebek gitu, terus senang saya ikut bantu-bantu, sudah gede terus saya coba, saya belajar di YouTube, baca-baca, ketemu teman-teman sesama komunitas menanam, makin nyambung terus ya gitu. Kayaknya kok belum ada influencer ya bahas tentang berkebun, kan saya coba ternyata banyak.
banyak yang responnya positif, lanjutkan saja. Pernah ada ini Mas, yang datang terus terburu istilahnya, berburu ke Mas Daniel itu mungkin? Kalau dulu pernah, sekarang biasanya saya sudah jarang di rumah. Jadi dulu biasanya anak-anak SMA gitu kan, mereka dikasih tugas gurunya untuk ke kebun gitu, kebun daerah Solo. Biasanya saya di kota gitu, terus mereka cuma tanya-tanya wawancara sebentar. Tapi boleh kan Mas, misalkan kita ketemu Mas Daniel di sosial media misalkan, ini gimana sih Mas, saya nggak bisa juga nih bikin tanamannya mati terus gitu. Bisa ya Mas? Bisa. Oke. Monggo berarti menurut Bapak Ibu dan teman-teman yang DM lain. dulu aja, DM langsung di Instagramnya di Mawali. Monggo langsung aja. Apa yang butuh tanaman, bibit yang berkaitan dengan urban farming, monggo tanyakan langsung semuanya ke Mas Daniel. Oke. Oke, ini jeda lagi ya. Jadi informasi sudah lumayan banyak tadi. Bapak Ibu kembali ya, kami mungkin yang baru datang, selamat datang, selamat menikmati santapan siangnya. Ini mungkin hari Jumat terakhir sebelum minggu depan sudah masuk bulan Ramadan ya. Jadi agak rame nih. Nah, kembali ya kami perkenalkan. Jadi hari ini yang mengisi di panggung food court Solo Grand Mall siang ini adalah dari kampus Politeknik Akbara Surakarta, dan mungkin Bapak Ibu nanti bisa juga melihat informasi tentang Akbara di media sosial atau website kami. Tapi kurang lebih bisa kami sampaikan bahwa Akbara itu punya 3 program studi ya. Ada teknologi bank darah. Jadi teknologi bank darah itu ya nanti kerjanya hubungannya sama transfusi darah di PMI atau di rumah sakit. Yang kedua ada prodi manajemen penanggulangan bencana. Ini nanti kaitannya sama lembaga-lembaga kemanusiaan ya, kebencanaan kayak BNPB, BPBD, atau PMI atau SAR ya. Dan yang terakhir ada program studi bisnis digital ya. Bisnis digital itu nanti program studinya isinya belajar manajemen bisnis sama belajar teknik informatika. Nah, kemudian nih Mas Daniel, ya, oke. Jadi yang terakhir, jurusan yang terakhir adalah bisnis digital. Nah, kalau tadi kita sudah tertarik nih, sudah tahu juga tentang urban farming. Kalau menurut Mas Daniel nih, potensi dari hasil urban farming ini kalau misalnya nanti dijual atau dibisniskan, itu prospeknya bagaimana? Ada nggak kalau ke depan? Bagus, saya banyak teman kebun-kebun di Solo yang penjualannya lewat online memang, karena ya mau tidak mau memang anak-anak muda sekarang hidupnya cuma di layar HP, jadi mereka ngecek HP gitu, jarang ke pasar, jadi bisa lewat HP bikin story atau bikin apa untuk jualan lewat HP. Bagus sih, bagus. Lewat banyak teman saya yang dapat klien, dapat dari misalkan kantin rumah sakit atau dari apa jenisnya warung-warung kecil, itu awalnya dari bikin apa konten-konten di Instagram gitu. Kalau dulu kan kita mau mempromosikan bisnis kita itu harus bayar kan, bayar koran, bayar radio, bayar iklan TV lah kalau punya uang. Tapi kalau sekarang kan semua gratis, bisa lewat HP, bisa lewat Instagram, TikTok. Peluangnya besar sekali, cuma kita harus bisa gimana sih triknya supaya konten kita dilihat banyak orang gitu. Peluangnya besar. Oke, peluangnya besar banget ya. Jadi teman-teman yang prodi bisnis digital nih, mahasiswa yang kebetulan siang hari ini datang, Mas Daniel ini bisa jadi inspirasi juga untuk bikin bisnis. Nanti bisa dicek di Instagramnya @mawali ya. Jadi produk pertanian ya, urban farming, mulai dari sayur, kemudian juga nanti bumbu dapur, itu ternyata bisa jadi peluang bisnis yang menjanjikan ya Mas, untuk ke depan. Dan bisa dipasarkan juga ya melalui sosial media ya. Bisa pakai konten marketing ya, bikin konten, kemudian isinya adalah produk-produk yang kita hasilkan tadi. Oke, mungkin dari Mbak Tias lagi ada yang ditanyakan? Ini Mas, kan tema kita hari ini kan strategi menjaga ketahanan pangan keluarga dan lingkungan. Nah, menurut Mas Daniel sendiri, sebenarnya kapan sih satu keluarga itu bisa disebut kami udah tahan pangan? Kalau dilihat dari konsep tadi ya, kita memanfaatkan pekarangan, terus bikin tanaman-tanaman sendiri. Ya, kalau menurut saya paling tidak mereka sudah memproduksi sayur sendiri, walaupun tidak 100%
bumbu dapur sama punya untuk protein hewani, ayam, ikan, lele itu saya kira sudah cukup. Jadi nanti kalau ada kenaikan harga tiba-tiba itu mereka nggak kaget kasihan. iya, betul. Kalau pas akhir bulan gitu kan nggak punya uang, bener saya juga. Yang penting aja. Punya tabungan ikan, punya tabungan lele atau ayam itu tinggal disembelih. Oh iya betul juga. Menarik ya. Cuma itu mas, konsistennya itu. Ya, yang susah itu. Gimana mas? Coba trik. Oh gitu, biasanya ikut komunitas. Oh, ada komunitasnya. Ada kalau di paling mudah saya di Facebook itu di grup-grup komunitas di kebun apa gitu paling banyak aktif di situ. Oh iya. Tapi kalau mau yang lokal datang belajar langsung itu kalau di Solo di tiap kelurahan seharusnya ada KTNA namanya. Itu KTNA KBT kelompok wanita tani. Wanita tani ya. Tapi kan nggak aktif semua. Yang aktif itu kalau di Solo di Kampung Sewu, lalu di Busuan, lalu di mana ya dekat Mendungan itu ada. Seharusnya memang ada tiap kelurahan tapi nggak begitu aktif semua. Itu kalau dari dinasnya sendiri apakah? Ya, dinas aktif sebetulnya. Jadi misalnya nanti kita bikin kelompok tani gitu, Pak belum ada kelompok wanita tani di kelurahan kita bikin, terus kita bikin aksi nyata lah, bikin kebun kecil gitu di tanahnya siapa itu kalau sudah ada aksi nyata lalu diajukan ke mana ke dinas nanti dapat bantuan. Banyak juga bantuan tapi memang harus resmi kan ada tulisnya ada apa gitu. Oh iya. Sama ini dari mas, penasaran juga nih. Tadi kan karena kenaikan harga pangan selain setiap mau bulan Ramadan, terus juga tadi Mas Daniel mengatakan faktor cuaca juga ya, ada El Nino, La Nina gitu. Betul. Biasanya itu kan berpengaruhnya ke tanaman-tanaman pangan yang misalkan padi gitu ya mas. Nah kalau di urban farming sendiri ini mas terdampak nggak sih atau hambatannya apa sebenarnya kalau di urban farming? Kemarin apa ya panas tinggi apa El Nino ya itu malah kalau teman-teman yang nanam sayur bagus karena semua tanaman kan butuh sinar matahari untuk fotosintesis. Makin tinggi paparan sinar matahari makin besar bobotnya biasanya. Yang penting jangan sampai lupa nyiram gitu. Jadi gitu. Ada yang ya nanti ada kendalanya banyak hama. Pokoknya ya kalau ada kendala itu jangan kita anggap negatif. Oh gara-gara El Nino kita nggak bisa tanam. Tetap ada plus minusnya ada. Paling kan kalau Solo kan belum ada daerah yang kekeringan kayak ya biasanya di Gunung Kidul atau apa kan. Iya. Kalau kita kan air melimpah, jadi seharusnya kalau ada panas yang panjang itu malah bagus untuk menanam sayur karena nanti hasilnya lebih bagus. Berarti sebenarnya tidak ada kendala yang berarti. Atau mungkin apa ya di lingkup yang lebih kecil. Ya memang harus banyak sih ketemu orang-orang yang petani kayak pembina kok kayak apa ya. Ya bisa diskusi ini gimana sih solusinya Oh, siap. Ganti mau main ini. Tadi apa namanya gede orangnya tiba-tiba jadi kecil. Mas Edi mungkin ingin berdiskusi dengan Mas Daniel. Jadi kalau ngomongin dulu pertama ketemu saya Mas Daniel itu dulu di mana Mas? Dinas Pertanian. Dinas Pertanian ya, pas itu. Apa namanya di sana kan juga banyak lahan ya Mas? Apa? Oh iya banyak lahan untuk bertanam. Nah sekarang ini masalahnya gini Mas. Sekarang anak muda udah kayaknya sudah jarang sekali mau makan sayur, apalagi anak-anak. Ya. Mau makan itu udah jarang, apalagi mau nanam. Ya. Itu gimana Mas? Ya itu sudah masuk berarti ke pengolahan bahan pangan. Ya harus diolah sedemikian menarik. Misalnya kalau sawi dibikin mie sawi atau roti bolu tapi ada sawinya. Bisa. Gimana rasanya? Ya kalau sudah dikasih bumbu kan cuma langu dikit gitu. Oh. Tapi tetap bisa. Oh. Cara mengakalinya begitu. Mungkin ada di sini banyak ibu-ibu yang punya keluhan terkait anaknya. Ya, mau dikasih buah nggak mau, sayur nggak mau. Wajar sih kalau anak itu saya dulu juga gitu. Gitu. Oh, nanti kalau udah kepepet kok darah tinggi loh mulai. Wah. Kalau udah begitu baru. Itu udah. Ya. Biasanya. Jadi Bapak Ibu, teman-teman sekalian.
ini di sini masih ada waktu, barangkali ada yang mau ditanyakan. Kami membuka line pertanyaan terkait dengan tanaman, kemudian urban farming dan lain-lainnya yang tadi sempat kita diskusikan. Ada dua penanya yang kami ada gift senilai 25.000 untuk dua penanya. Tapi sembari menunggu Mas David, barangkali tadi sudah disampaikan juga kalau ada yang mau ditanyakan bisa melalui online tadi, langsung ke namanya Mawali. Iya. Gimana Mas? Itu dari Kaskus dulu. Saat saya kuliah dulu kan belum ada Shopee, belum ada Tokopedia, belum ada Bukalapak, itu belum. Dulu jualan itu lewat FJB Kaskus. Nah, itu ada salah satu jurgan-jurgannya kan macam-macam, Sundulkan, Mawali. Sundulkan. Dulu ada. Nah itu terus salah satunya saya terinspirasi karena saya pertama kali dapat rezeki dari itu saya ambil namanya. Tapi artinya sendiri ya Pak? Itu dulu cuma celutukan netizen gitu. Sampai sekarang tetap di sekarang sudah nggak ada Kaskus kayaknya. Dulu masih ada forum Kaskus. Dulu belum ada Shopee, Tokopedia belum ada. Dulu jualannya yang FJB itu belum ada. Label itu harus ke pihak ketiga. Jadi kan di depan kita ini ada anak-anak bisnis digital Mas. Harapannya sebenarnya dari kampus berharap mereka ini nanti keluar itu menjadi pengusaha, gitu. Punya usaha sendiri. Seperti Mas Daniel sekarang sebenarnya sudah punya usaha sendiri. Nah, ada informasi yang bisa dibagikan nggak Mas untuk mereka? Karena untuk memulai biasanya benar. Gimana? Kalau mulai dari nol saya kan branding dulu ya, tentukan dulu. Ya, paling kalau awal bikin saya dulu 2 atau 3 usaha yang beda-beda, berkebun, jualan buku, jualan apa. Kalau yang paling menarik apa, udah ketemu itu di semua total ke situ. Yang penting branding dulu sih, bikin konten yang bermanfaat dulu. Jangan cuma kadang yang saya lihat tuh bikin kayak di status WA jual daster, jual terus jadi tapi nggak bermanfaat buat orang. Tapi bikin seharusnya kalau misalkan jual daster ya ini fungsinya daster untuk apa, lebih adem, bahannya apa, jadi ada orang manfaatnya gitu. Kayak saya menanam gitu, cara menanam sawi putih, masaknya gimana, jangan jualan dulu, branding dulu, bikin manfaatnya kalau orang sudah percaya sama kita mau jualan apa saja orang mau. Jadi yang pertama step yang dilakukan adalah personal branding. Branding. Memang susah, bisa setahun 2 tahun, nggak sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun, tapi ya harus gitu. Nah, itu kan prosesnya panjang. Supaya nggak berhenti di tengah jalan gimana? Kesuwen, pakai jalur instan aja. Bisa. Agak susah. Ya pakai iklan, AdSense, tapi kan Shopee ada AdSense, IG juga ada AdSense. Tapi pakai AdSense pun kalau orang, misalkan kalau Instagram kita jual apa, kita pasang AdSense, banyak yang nonton, terus mereka berkunjung ke page kita kok isinya membosankan gitu ya, mereka nggak percaya. Harus bikin konten yang bermanfaat dulu. Dari teman-teman BD ada yang mau ditanyakan? Dan tadi katanya Pak Luhik nggak boleh tanya. Sekarang karena diganti, ada kesempatan untuk bertanya. Nggak dapat hadiah kan? Janganlah, buat yang lain. Enggak. Tapi kalau nanya boleh. Boleh nanya. Mau nanya? Ya, nanya. Mau nanya? Malah dilempar lagi. Itu yang di online ada yang nanya nggak? Mau nanya? Sambil menunggu, biasanya malu-malu Mas, biasa. Anak sekarang kan gitu. Mereka ini kan mempelajari sebenarnya kalau ngomongin tanaman, kemudian lari ke digital. Yang tadi saya mendengar sebenarnya Mas Daniel ini adalah basicnya anak IT. Anak IT, tapi fokus di situ. Nah, untuk bisa ketemu di situ itu tuh gimana strugglingnya Mas? Kalau dulu saya sambungkan hobi saya menanam, tapi biasanya emang udah hobi dulu? Dari kecil, dari rumah terbiasa menanam kan punya warga nanam terus budidaya macam-macam.
dan saya sambungkan dengan sistem informasi. Jadi paling tidak saya tahu, oh kalau bikin konten harus judulnya gimana, terus apa hashtagnya apa, terus supaya bisa FYP gimana, apa enggak sudah tahu masuk database masuk apa gitu, bisa saya padukan. Saya sudah tahu sendiri Mas, apa dulu Mas Daniel sempat bikin konten tuh sumpah itu effort sekali. Oh iya, memang effort sekali harus nyiapin ini, jangan sedikit ya itu. Kalau sekarang ini kan semuanya sudah serba digital ya, nampaknya kayak terus toolsnya juga banyak. Nah, kira-kira sebenarnya untuk simpelnya saja, kira-kira untuk memulai itu apa saja yang harus dipersiapkan dan apakah peralatannya harus invest yang mahal-mahal gitu atau gimana? Ya, makin mahal makin bagus tadi betulnya. Tapi kalau cuma untuk dulu saya mulai ya pakai HP dulu saja. Kalau dulu kan HP tidak memadai, sekarang HP semua HP bisa, sama audio itu beli yang mic, mic gitu cuma 125.000 dan cukup. Ya kalau untuk pertama paling gampang review aja, misalkan ada yang bisa buku jualan buku novel gitu ya, buku apa kita review, oh ini penulisnya apa, bahan kertasnya apa, mudah kuning, terus tahan layar, terus isinya apa gitu, kita bahas satu-satu gitu kan gampang di depan kamera gitu. Nanti lama-lama makin banyak follower bisa ngundang penulisnya atau distributornya, kita ngobrol bareng berdua gitu. Paling mudah review dulu, review apa sepatu atau jam atau apa gitu. Oh, berarti memulainya dari situ. Itu dulu yang paling mudah, pakai HP gitu bisa. Sekarang juga HP bagus-bagus sudah. Oh, oke. Jadi ketika ingin memulai dari minat dulu berarti dari minat dulu, terus kemudian memulainya dengan perlengkapan seadanya dulu gitu. Kenapa minat? Karena branding itu enggak seperti saya, enggak 1 bulan 2 bulan, dia butuh tahunan. Jadi kalau enggak minat nanti bosan lama-lama. Kalau paksa itu bosan. Tapi kalau udah minat hobi ya nggak bosan. Jadi kayak ada ide itu datang terus sekali. Soalnya kita ini permainan long game panjang gitu kan, tahunan kan, 2 tahun 3 tahun baru banyak followersnya. Jadi dampaknya nggak langsung dirasakan. Dampaknya nggak langsung dirasakan. Mulai dari kesenangan dulu, persiapkan peralatan, knowledge-nya juga, kemudian baru itu. Nah, sekarang ini kalau ditanya Mas Daniel pekerjaannya apa Mas? Kalau terus gimana? Ya jualan benih, saya di uploadan sarana pertanian kan, tapi online kayak benih, pupuk, seperti itu. Tapi saya benih, pupuk, polybag, terus saya promosinya lewat sosial media. Oke, seberapa cuan Pak? Enggak maksudnya bisa buat makan, buat bikin konten. Sekarang ini maksudnya kalau bicara terkait dengan tanaman, itu kan kayak ya elah ibu nanam juga kayaknya juga udah nggak minat, kayaknya mending ke pasar beli yang simpel kan. Malah sebetulnya jualan pangan itu besar sekali karena setiap orang butuh makan, setiap orang butuh cabai, setiap orang butuh bawang. Cuma memang harus main kuantitas besar. Sebenarnya jualan selada itu ada juga. Teman saya cuma punya kebun hidroponik gede banget ya, cuma selada ya laku-laku aja. Konsumennya kantin, terus apa warung-warung kecil-kecil gitu, gerak apa yang juga laku-laku terus. Permintaannya malah banyak. Jualan bahan pangan itu mesti laku di Indonesia. Asal bisa jaga kualitas. Kendalanya cuma harga sih. Kadang dipermainkan sama temulak-temulak gitu. Jadi kalau ada ibu-ibu mau bisnis sampingan lewat tanaman atau sayur gitu, jangan khawatir tidak laku. Pasti laku. Kalau makanan biasanya pasti laku. Makanya dibanting harga lah, jualan kangkung murah, kasih gratis murah pasti banyak yang mau. Ya. Keren berarti. Hanya ada yang mau tanya ini tadi. Apa? Siapa yang mau nanya? Oke. Ya Mas, di sini nama saya Yandi. Sini saya akan bertanya. Aku kan di sini sebagai anak kos. Jadi tanaman apa yang cocok untuk anak kos? Tanaman apa yang cocok buat anak kos? Bener ini Mas. Tanaman buat anak kos. Ini aneh-aneh ya. Tanaman buat anak kos maksudnya gimana?
ya tanaman pangan atau tanaman hias. Tanaman hias ya apa namanya biar yang mudah diurusin kayak kaktus gitu. Tapi kalau untuk yang bisa dikonsumsi buat ya yang paling mudah kangkung, sawi atau daun bawang gitu kan, ada beli daun bawang di pasar yang masih ada akarnya, dipotong ditanam lagi itu bisa nanti tumbuh, jadi dia bisa dipotong tumbuh lagi, potong tumbuh lagi gitu, nanti bisa untuk masak mie atau bisa buat tumis-tumis apa gitu. Atau mungkin daun mint mas. Daun mint bisa dan beli di pasar gede itu nanti di stek di air itu ditanam lagi. Udah terjawab, pastiin dulu ya kalau menanam ngomong dulu sama bu kosnya boleh atau enggak. Harus ngecek juga sih sinar mataharinya, kadang kan kalau di kos namanya dempet-dempetan nggak ada sinar matahari itu. Harus ngecek itu juga sama perangnya. Yang di online mungkin ada yang tanya nggak? Yang di live? Ada yang mau tanya lagi? Belum ada ya. Sudah ada deh ya. Ya. Oke. Jadi seluruh pertanyaan sudah ditanyakan Pak Tias. Jadi tadi kita sudah membahas secara lengkap bagaimana caranya menanam, kemudian bagaimana caranya juga bisa menghasilkan rupiah di situ. Jadi berawal dari hobi bisa bernilai rupiah. Tadi sudah dijelaskan secara lengkap sama Mas Daniel. Jadi ketika ada yang mau bertanya sekarang ini, kalau misalkan bertanya ya malu misalkan, boleh nanti bertanya langsung ke beliau ke Instagramnya di TikTok juga sama. TikTok sama Facebook sama. Oke. Jadi kami kira cukup kegiatan sore hari ini tadi sudah dijelaskan panjang lebar. Kemudian satu informasi lagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Jadi setiap hari Jumat pukul 1:30 siang kami hadir di sini Politeknik Negara Surakarta sedikit menyampaikan informasi terkait dengan pendidikan, juga isu-isu terkini. Salah satunya ini tadi karena melihat sekarang ini tren harga naik ya Mbak ya, dari beras, kemudian sayur-sayuran, uang mahar juga naik kayaknya Mbak ya. Oh iya bisa. Juga naik. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, sekali sebelum kami tutup, jadi perkenalkan kembali kami dari Politeknik Negara Surakarta. Kami ada 3 program studi. Jadi ada D3 Teknologi Bandara, ada D4 Manajemen Penanggulangan Bencana, dan D4 Bisnis Digital. Jadi ketiga-tiganya ini adalah kami di bawah PMI Surakarta, Yayasan Peduli Mandiri Insani. Jadi jangan khawatir, barangkali punya saudara, teman, ponakan, kenalan, atau apa lagi Mbak? Ya pokoknya apapun lah, siapapun lah yang mau kuliah di tahun ini atau tahun depan mungkin bisa menjadi salah satu alternatif. Kalau ditanya pengen kuliah di mana? Kuliah di negeri pasti Mbak ya. Ya, pengennya kuliah di negeri tapi ya jadi alternatif saja. Jadi kalau yang D3 Teknologi Bandara ini nanti peluang kerjanya sangat luas sekali, bisa ke rumah sakit, bisa ke PMI, laboratorium klinik gitu ya. Atau kalau manajemen penanggulangan bencana bisa ke Basarnas, BNPB, BPBD, atau potensi SAR lainnya di seluruh Indonesia. Atau yang ketiga di bisnis digital bisa jadi salah satu kayak Mas Daniel ini ya kan, peluangnya selain bisa jadi content creator juga jadi bisnismen, tim kreatif, sama satu lagi kan bisa jadi ini apa namanya, anggota KPPS bisa. Oke, iya. Bisa loh, Ya, semua bisa Ya. anggota KPPS. Baik itu. Tunggu, ada kabar baik. Apa? Nah ini loh, gelombang khusus. Oh. Gimana ini? Diperpanjang loh sampai 30 April 2024. Monggo datang ke kampus kami di Jalan Sumping Raya. Berapa? Pertontonan Surakarta, ada nomornya. Oh, ada nomornya ya? Iya. Oke. Di Mojosongo, kami di Mojosongo. Monggo main-main ke Mojosongo, ke tempat ke Politeknik Negara Surakarta. Tanya-tanya dulu silakan. Mungkin tertarik mau masuk ke prodi apa? Monggo. Ya, informasi secara lengkap itu ada di Akbar Surakarta. Silakan dicek dulu sebelum memutuskan. Kalau memang udah oke bisa langsung daftar.
promonya masih sampai 30 April 2024 sampai akhir Lebaran gitu ya. Gitu Mas Daniel, terima kasih kesempatannya, waktunya, informasinya. Kapan-kapan kita kolaborasi lagi. Dan satu lagi, kalau butuh bibit bisa ke Mas Daniel gitu ya. Harganya tentunya murah duit sak Solo.